Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Saputra, NIM 190111109. Saya dari kelas 3B Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan mempresentasikan terkait strategi biaya yang dikeluarkan dalam perusahaan agar tetap bertahan. Tidak bisa dipungkiri, adanya pandemi virus corona atau COVID-19 semakin meresahkan masyarakat. Korban jiwa terus berjatuhan dan ekonomi nasional terganggu. Pelaku usaha pun putar otak agar bisnis mereka pun tetap jalan. Misalkan saja, pada perusahaan yang terus berusaha melewati masa krisis agar tetap bertahan, salah satu cara yang dapat dilakukan mereka selama masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan selalu memperhatikan kestabilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi saat ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan pada masa pandemi atau pada masa COVID-19, yaitu 1. Hemat biaya produksi. Bagi perusahaan yang mengambil strategi untuk menghemat biaya produksi, harus mengetahui dan mengkalkulasikan terlebih dahulu beberapa biaya produksi produk milik perusahaan. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya yang dimaksud seperti biaya operasional barang dan biaya-biaya yang lain sesuai dengan bisnis yang sedang dijalankan. Setelah mengetahui biaya produksi saat ini, coba untuk menghemat biaya produksi dengan tetap memastikan kualitas produk perusahaan. Perusahaan dapat memulai dengan hanya membeli kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan saat ini. Menekan biaya overhead yang menghubungkan dengan proses produksi. Perusahaan juga dapat melakukan perawatan peralatan produksi agar menghindari bisnis untuk membeli peralatan yang terbaru. Dan yang kedua yaitu tekan biaya pengeluaran. Setelah perusahaan mengetahui biaya produksi yang dibutuhkan, perusahaan dapat membatasi dan pengeluaran bisnis saat ini. Pertama, Anda harus membatasi pengeluaran dengan menghemat biaya produksi dari perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus memprioritaskan pengeluaran, yaitu dengan memilih anggaran mana yang dianggap sangat berdampak terhadap bisnis saat ini dan anggaran mana yang harus dikurangi karena kurang atau justru tidak berdampak terhadap kegiatan bisnis saat ini. Yang ketiga, tanda investasi atau ekspansi bisnis. Menambah inventaris atau mengekspansi bisnis memang diperlukan dalam peningkatan daya saing. Bisnis perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga ini mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit akan mempengaruhi lagi terhadap pengeluaran perusahaan. Kecuali jika perusahaan yakin bahwa penambahan inventaris dan ekspansi dapat selama masa COVID ini. Perusahaan dapat menambah inventaris dan ekspansi bisnis dengan tahap memperhatikan laba yang didapatkan. Yang keempat, lakukan promosi agar menambah penjualan. Kita dapat menawarkan promosi agar menambah penjualan karena pembelian pertama atau kedua dari konsumen belum tentu menghasilkan profit yang terasa bagi perusahaan. Berikan potongan harga untuk menarik konsumen dalam membeli produk kita. Terlebih perusahaan sudah mengetahui beberapa biaya produksi yang harus dikeluarkan, sehingga potongan harga yang diberikan tetap menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan strategi building dengan menawarkan paket yang menggabungkan beberapa produk. Misalnya produk A dengan produk B.
Jika dibeli secara bersamaan, maka harga yang ditawarkan lebih murah daripada hanya membeli produk A saja. Dengan melakukan promosi seperti ini, konsumen terus terdorong untuk membeli produk selagi perusahaan sudah memperhitungkannya secara matang. Yang kelima, siapkan rencana cadangan. Perusahaan harus memiliki rencana cadangan terutama di saat pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang tidak terduga mungkin saja akan terjadi. Misalnya, biaya bahan baku yang meningkat ataupun pengiriman yang terhambat. Untuk menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, susunlah strategi sekarang bagaimana bisnis Anda akan tetap bertahan. Contohnya, perusahaan menyiapkan anggaran untuk situasi darurat tertentu untuk menahan kredit agar Anda benar-benar mengambilnya ketika bisnis memang sangat membutuhkannya. Yang keenam, perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Terus perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Laporan arus kas dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan pada periode berikutnya. Sehingga kita dapat merencanakan strategi bisnis yang tepat, membuat keputusan yang lebih cepat. Perusahaan juga dapat menggunakan software akuntansi seperti jurnal agar memudahkan bisnis dalam membuat laporan arus kas. Misalnya, perusahaan menggunakan software jurnal. Perusahaan tidak perlu lagi repot-repot mempelajari langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika membuat laporan kas flow perusahaan sebagai aplikasi software akuntansi online. Jurnal juga ikut mendukung dan berkomitmen membantu menjawab tantangan untuk menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tuntutan untuk mengurangi mobilitas ke tempat kerja dan keramaian untuk lewat umum. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.